menggunakan elektron secara bersama-sama yang dikenal sebagai ikatan kovalen. Contohnya di sini adalah hidrogen di gambar ini ya. Hidrogen itu masing-masing atom memiliki satu elektron. Jadi hidrogen yang sebelah kiri punya satu elektron, ini juga punya satu elektron. Karena masing-masing punya satu elektron, lebih mudahnya mereka berbagi aja. Jadi dua elektron ini nanti akan dimiliki oleh kedua atom. Jadi miliknya yang kiri juga jadi miliknya yang kanan. Artinya berbagi elektron digunakan secara bersama-sama. Dan semacam itulah yang dikenal sebagai ikatan kovalen. Jadi tidak ada yang melepas elektron, tidak ada yang menerima elektron, tapi cenderung berbagi menggunakan secara bersama-sama. Itu adalah perbedaan antara ikatan kovalen dan ikatan ionik. Untuk lebih pahamnya, kita ngambil contoh ini. Ada molekul klorin ya, Cl2. Ini Cl2, ini juga Cl2. Penulisan yang di atas dan di bawah ini sama, cuma membedakan elektronnya saja. Ini menggunakan titik, ini menggunakan titik, ini menggunakan silang. Jadi anak-anak menggambarkan struktur Lewis itu boleh seperti ini. Boleh pakai sama-sama titik, boleh satu titik, satunya silang. Kita ngambil contoh ini. Klorin itu adalah unsur yang berada di golongan 7A. Berarti valensinya ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau dia berikatan dengan sesama atom klorin yang sama-sama memiliki 7 elektron valensi, ini sulit untuk melepas elektron, begitu juga yang ini. Agar mencapai kestabilan, kedua atom Cl ini lebih mudah untuk sharing atau berbagi elektron. Elektron yang ketujuh yang belum berpasangan, ini kan sudah berpasangan. Ini dua, ini dua, ini dua. Bagi yang sudah berpasangan, nggak masalah, tapi ini masih sendiri. Yang masih sendirian, yang belum berpasangan itu dipromosikan. Diapakan ya, digunakan atau diberikan ke atom yang lain. Ini juga sama. Ini juga punya satu yang siap dipromosikan. Akibatnya, dua elektron ini, yang satu dari Cl kiri, satu dari Cl kanan, akan bergabung. Digunakan bersama, membentuk suatu ikatan kimia. Nah, kalau sudah berikatan, atom Cl yang sebelah kiri sekarang tidak lagi 7 elektron yang dimiliki, tapi menjadi 8. 7 yang berwarna kuning, artinya dari Cl yang dia sendiri, yang satu berwarna hijau dari Cl yang sebelah kanan. Ini juga sama. Awalnya punya 7, sekarang jadi punya 8. Kalau 8 dia memenuhi kaidah oktet, ini juga memenuhi kaidah oktet. Gitu ya. Jadi kovalen itu seperti itu. Ini menjadi miliknya yang kiri, juga menjadi miliknya yang kanan, dua elektron yang ini. Kalau dibuat sebagai titik sama silang juga sama, ini yang titik dipromosikan, ini yang silang juga dipromosikan, digunakan secara bersama-sama. Jadi dua ini menjadi miliknya kiri, juga menjadi miliknya kanan. Nah, elektron itu bukan berarti warnanya kuning dan hijau, anak-anak. Ini cuma penyimbolan agar kita bisa mudah untuk membedakan mana yang dari kiri dari yang kanan. Kalau elektron itu sebenarnya semuanya ya sama bentuknya. Ada pertanyaan terkait dengan contoh gas Cl2 ini? Silakan. Gak ada? Alhamdulillah, kalau nggak ada pertanyaan berarti kita bisa lanjut ke contoh yang berikutnya. Ini untuk contoh beberapa molekul lain yang mengalami ikatan kovalen. Misalnya molekul air. Nah, air itu rumus kimianya H2O. Bagaimana proses pembentukan ikatan kovalennya? Oksigen itu golongan 6. Berarti valensinya ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang 4, mau saya kok geser terus. Yang atas ini udah berpasangan, ini juga udah berpasangan, tapi yang ini masih sendiri. Ini juga sendiri. Berarti untuk stabil, oksigen ini memerlukan 2 elektron dari luar. Nah, karena dia berikatan dengan atom hidrogen, berarti memerlukan 2 atom hidrogen, karena satu atom hidrogen hanya memiliki 1 elektron. Yang ini dipasangkan dengan dari hidrogen, yang ini juga dari hidrogen yang sebelah kiri. Sehingga kalau digambar jadinya ini. Ini 2 adalah elektron ikatan, ini elektron bebas yang awal tadi, ini juga yang awal, ini juga elektron ikatan. Nah, setiap satu pasang elektron ikatan anak-anak boleh diganti dengan 1 garis. Jadi ini menjadi 1 garis, ini juga menjadi 1 garis, sedangkan yang ini kan nggak berikatan, tetap digambarkan sebagai elektron yang
bebas seperti ini. Nah, gitu ya. Nah, sebutannya ada sebutannya sekarang. Yang diganti dengan garis itu kan satu pasang elektron ikatan, dikenal sebagai pasangan elektron ikatan, disimbolkan dengan PEI. Sedangkan yang tetap bebas ini kan sepasang-sepasang, dikenal sebagai pasangan elektron bebas, yang disingkat sebagai PEB. Jadi ada dua istilah baru ya. Ini disebut sebagai PEI, ini sebagai PEB. Setiap satu pasang elektron ikatan boleh diganti dengan satu baris. Satu garis, bukan satu baris. Nah, begitu. Nah, penjelasan yang sama juga untuk pembentukan molekul amonia. Amonia itu biasanya ada di pembusukan zat mengandung nitrogen. Misalkan di dalam air urin kita itu juga ada amoniaknya. Amonia itu terdiri dari dua atom, yaitu atom nitrogen dan hidrogen. Atom nitrogen adalah atom di golongan 5, sehingga dia memiliki 5 elektron valensi, 1, 2, 3, 4, 5. Untuk stabil, untuk mencapai oktet, mencapai 8, berarti dia kurang 3 elektron. Ini hidrogen yang sebelah kiri, ini yang bawah, ini yang sebelah kanan. Kalau berikatan, ini jadi pasangan elektron ikatan, ini juga, ini juga. Sedangkan yang atas sebagai elektron bebas. Setiap pasangan elektron ikatan boleh diganti dengan garis, yaitu ini garis, ini garis, ini garis, dan ada sepasang. Ada sepasang elektron bebas dan 3 pasang elektron ikatan. Hal yang sama terjadi pada molekul amonia. Amonia ini apa? Metana. Semua makhluk hidup yang memiliki unsur karbon, jika membusuk pasti menghasilkan gas metan, gas metana. Ini juga ada dalam gas LPG gitu ya. Nah, unsur penyusunnya adalah karbon dan hidrogen. Karbon itu punya 4 valensi, 1, 2, 3, 4. Untuk stabil, mencapai 8 elektron, berarti dia harus mengikat 4 atom yang lain, yang menyumbangkan 1 elektron. Misalnya hidrogen, itu kan nyumbang 1. Ini yang pertama, kedua, ketiga, keempat. Ini jadi sepasang ikatan, sepasang ikatan, sepasang ikatan, sepasang ikatan. Kalau digambar, boleh seperti ini. Ada C, garis H. Sepasang elektron, elektron. Jadi dalam molekul H2O itu ada 2 pasangan elektron ikatan dan 2 pasangan elektron bebas. Kalau amonia ada sepasang elektron bebas, ada 3 elektron ikatan. Kalau ini ada 4 pasangan elektron ikatan. Nah, sebutannya anak-anak ya, gambar yang paling kiri, ini dan ini adalah penggambaran struktur Lewis untuk atom atau unsur. Sedangkan ini struktur Lewis untuk senyawa, kalau ini disebut sebagai struktur garis. Ada sebutan khusus ya. Ini adalah struktur Lewis untuk atom, ini struktur Lewis untuk senyawa, ya ini disebut sebagai struktur garis. Jadi anak-anak nanti kalau membuat tugas, usahakan muncul 3 ini. Ada yang atom, ada yang senyawa, ada yang struktur garis. Begitu ya, karena tugas hari ini adalah belajar membuat struktur Lewis untuk senyawa-senyawa kovalen. Sampai di halaman ini dulu ada pertanyaan kah? Dari anak-anak silakan. Mister. Ya. Kalau garis itu pasangannya itu berarti 2 elektron saja, Mister? Iya, 2 elektron saja. Jadi satu garis ini mewakili 2 elektron ini, Mas. Dikenal sebagai sepasang elektron ikatan. Oh iya, Mister. Terima kasih. Yuk, ada pertanyaan lagi dari yang lain. Mas Helmi luar biasa, terima kasih. Yang lain silakan. Gak ada. Tadi sudah paham ya? Itu nanti itu soalnya mesti berpasang-pasangan gitu, Mister. Kalau seumpama ada satu yang nggak berpasangan gitu gimana, Mister? Misalkan tunggal gitu Ya. Kalau yang tunggal belum sekarang, Mbak. Mungkin minggu depan kita belajarnya. Itu khusus, ada perlakuan khusus. Gitu ya. Untuk sementara kita belajar di awal, semuanya ada pasangannya. Elektron aja berpasangan, Mbak. Masa sampean enggak kan gitu ya? Iya, Enggak guyon-guyon. Nah, terus. Ada pertanyaan lagi enggak? Terima kasih, Mbak. Ada pertanyaan lagi enggak? Gak ada. Kalau nggak ada, tak lanjutkan dikit, tinggal sedikit.
Nah, ikatan kovalen itu kan penggunaan elektron bersama. Ternyata ada 3 jenis. Tinggal 10 menit Zoom saya. Ada 3 jenis ikatan kovalen, yaitu ada ikatan kovalen tunggal, ada rangkap 2 dan ganda 3. Ikatan kovalen tunggal itu apa? Yang berikatan hanya sepasang elektron aja. Berarti ada 1 pasang elektron ikatan. Kalau rangkap 2 berarti ada 2 pasang elektron ikatan. Kalau ganda 3 berarti ada 3 pasang elektron ikatan. Contohnya ini. Hidrogen adalah tunggal, oksigen adalah rangkap 2, nitrogen adalah rangkap 3. Dan kekuatannya, yang rangkap 3 atau ganda 3 adalah yang paling kuat dibandingkan ikatan kovalen yang lain. Bagaimana proses pembentukannya? Kita ambil contohnya ya. Nah ini dia. Contohnya ini sudah Cl2. Cl itu punya 7 valensi kayak tadi. Yang ini masih tunggal, ini juga masih tunggal. Sama-sama dipromosikan. Ketemu jadi pasangan elektron ikatan karena digunakan bersama. 1 pasang diganti dengan 1 garis. Karena hanya ada 1 garis dikenal sebagai single covalent bond atau ikatan kovalen tunggal. Berbeda untuk oksigen. Kalau oksigen valensinya kan 6. Untuk stabil kurang 2. Ini kurang 2, ini juga kurang 2. Agar terpenuhi kekurangannya, sharingnya 2. Ini sumbang 2. Promosi 2 elektron, ini juga promosi 2 elektron. Akibatnya seperti ini. Ada 2 pasangan elektron yang berikatan. Ini pasangan yang pertama, ini pasangan yang kedua. Sekarang dia menjadi 8, dia juga menjadi 8 karena sudah berikatan, gitu ya. Karena ada 2 pasang, 1 dan 2 diganti dengan 2 baris atau 2 garis. Karena ada 2 garis dikenal sebagai double covalent bond atau ikatan kovalen rangkap 2. Hal yang sama untuk nitrogen. Nitrogen valensinya 5, ini juga 5. Untuk stabil, ini kurang 3 elektron, ini juga kurang 3 elektron. Dipromosikan 3 ini. Sama-sama promosi 3. Akibatnya bergabung ini ya. Ini pasangan pertama, kedua, ketiga. Ada 3 pasangan. Disebut sebagai triple covalent bond atau ikatan kovalen rangkap ganda 3.